Kalau kita pergi ke outlet retail ya, bentuknya apapun, department store, supermarket, hypermarket, convenience store, kita pasti ketemu produk-produk white label, gitu ya. Bentuknya macam-macam, ada yang minuman, cemilan, personal care, macam-macam lah gitu ya. Tapi nggak semua tahu bahwa produk yang dijadiin white label itu profitable. Nah, banyak pemain-pemain yang bikin white label terus habis itu malah bukannya jadi untung malah buntung gitu ya. Nah, hari ini kita bahas. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi hari ini kita bahas soal white label dan seluk-beluknya ya. Jadi white label ini sering banget ditemuin di retail, walaupun nggak sebatas industri itu aja ya. Jadi kalau kita datang ke supermarket, convenience store gitu ya, itu selalu ada minuman, snack kering, kacang-kacangan ya. Mereknya Alfamart, Indomart kan gitu ya. Ada minuman air mineral ya, Alfamart, Indomart, snack kering juga itu ada ya, entah keripik-keripikan, kacang-kacangan juga ada. Kalau di department store tuh ada personal care gitu ya. Body lotion, deodoran gitu ya, kayak contoh termasuk di mana namanya ya department store yang gede-gede lah gitu. Terus habis itu sabun-sabun cuci tangan gitu. Padahal kan udah ada brand-brand yang gede kayak Lifebuoy, kayak Dettol dan sebagainya. Terus si pemilik supermarketnya ikutan bikin gitu. Nah, itu namanya white label sebenarnya. Nah, di kategori otomotif pun juga sama gitu ya. Ada oli, ada radiator dan sebagainya. Nah, konsep dari white label ini kan sebenarnya produk yang bukan core expertise dari bisnisnya dia, bisnis utamanya, tapi masih berhubungan sama bisnis utamanya. Terus, ya udah deh, yuk kita bikin produk sendiri nih, produk itu dengan merek sendiri gitu ya. Nah, kita perlu ngerti terjadinya gimana. Terjadinya kan sebenarnya begini. Ketika bisnis mulai besar, punya kebutuhan, kita punya, anggap aja misalnya bengkel Toyota kita sebut ya. Bengkel Toyota, ya kalau bengkel Toyota yang layanin mobilnya Toyota kebanyakan, dan mungkin 99% lah ya. Toyota itu kan awalnya kan jualan mobil, spare part dan sebagainya. Mereka nggak bikin busi misalnya gitu, sehingga businya punya orang lain. Mereka nggak bikin ban gitu, nggak ada ban merek Toyota, makanya bannya pakai orang lain. Termasuk oli gitu, oli ini kan perputarannya lebih kencang. Nah, lalu terus habis itu ketika tambah besar, ketika bengkel-bengkel Toyota ngelayanin orang ganti oli, terus habis itu dia harus jualan Shell, jualan Repsol, jualan Top One, dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk jualan Federal, which itu sister company-nya Toyota juga gitu ya. Lama-lama mereka mikir, wah saya tahu nih yang volume oli itu berapa banyak kebutuhannya, yang paling laku itu yang kelasnya mana gitu ya. Akhirnya tergodalah mereka bikin oli Toyota gitu, yang sekarang udah ada namanya kalau nggak salah TMO ya, Toyota Motor Oil atau apalah kurang lebih gitu. Nah, itu sebenarnya juga sama, itu sebenarnya juga white label gitu. Jadi awalnya dari core bisnis, terus habis itu kita butuh support dari yang lain gitu ya. Terus habis itu yuk masuk yuk gitu ya. Sama juga kayak di retail gitu, supermarket apa aja kan dia jual. Dia jual kacang, dia jual macam-macam gitu ya. Terus lama-lama mulai tahu gitu ya, misalnya si Indomaret gitu ya, tahu bahwa kacang Garuda tuh penjualannya tinggi ternyata, yang bentuknya kacang pedas, atau kacang pilus 2 kelinci ternyata itu requestnya tinggi gitu ya, omsetnya tinggi gitu. Nah, sehingga abis itu mulai bikin kenapa kita nggak cari supplier kacang sendiri aja, terus habis itu kita labelin mereknya Indomaret gitu ya, atau bikin keripik singkong mereknya Alfamart gitu ya, termasuk bikin minuman mineral water dikasih merek-merek mereka sendiri gitu ya. Untuk retail ini kalau dia cuma dapat pemasukan dari barangnya orang, jualan kacang Garuda, 2 kelinci dan sebagainya gitu ya, marginnya cuma margin retail aja gitu. Tapi kalau produknya punya dia dapat margin lebih gede, karena dia akan dapat bukan cuma margin dari penjualan, tapi margin dari harga produksi dikurangin harga jual gitu ya. Nah, jadi semua retail itu selalu punya godaan ke sana, makanya semua retail itu punya white label. Pertanyaan besarnya, apakah ini selalu sukses gitu ya? Ada yang salah nggak dengan praktek ini? Kalau ada, gimana beresinnya? Kan gitu ya. Nah, kita perlu ngerti bahwa goalnya ketika sebuah brand bikin white label, itu adalah untuk make money dari existing consumer. Kita ngerti nih, gue yang punya customer kok gitu ya, gue udah punya volume, udah tahu volumenya berapa, udah punya loyal customer, tinggal dibelokin aja gitu ya. Risikonya kecil gitu ya, karena udah ada yang scale.
scale-nya udah cukup, skalanya gitu ya, critical mass-nya udah dapet. Kalau dia mulai jualan kacang dari hari pertama ketika belum ada yang cari kacang di supermarketnya dia, resikonya gede karena kacang nggak bisa minta ke pabrik, Pak saya bikinin kacang dong berapa, 1 bungkus aja, ya nggak bisa gitu kan. Untuk masuk ke pabrik itu butuh volume gede. Nah, jadi ada white label ini sebenarnya berusaha untuk menyelesaikan masalah scale gitu ya. Ketika critical mass-nya udah sampai, oh ya udah kita bisa langsung, saya udah tahu nih, saya biasa jualan kacangnya punya merek orang lain itu misalnya 1 ton per tahun gitu ya, atau per bulan gitu ya. Ya udah dia tinggal datang ke ke pabrik dan bilang, gue mau dong bikinin kacang, mungkin nggak 1 ton karena kan kita harus berbagi kue sama merek-merek yang udah ada gitu. Tapi tetap abis itu opportunity bisa ditangkap. Nah, caranya untuk mendapatkan itu kan sebenarnya 2, esensinya 2. Nah, ini yang harus dipegang. Ini hal paling sepele, paling mendasar, tapi banyak brand akhirnya gagal dan rugi dari white label karena 2 ini nggak dipegang. White label itu jalan dengan 2 prinsip. Yang pertama, jual lebih murah, kualitas sama. Yang kedua, jual lebih bagus, harga sama, gitu ya. Jadi harus ada lebihnya. Lebih murah tapi kualitasnya sama. Jadi barangnya sama tapi yang ini lebih murah, ya udah deh saya ambil yang ini. Atau kalau mau harganya yang sama maka kualitasnya harus lebih bagus. Nggak bisa kita bikin white label untuk jual lebih mahal dengan kualitas sama. Itu bukan white label. Kenapa? Karena untuk bisa jual lebih mahal dengan kualitas sama, maka akan butuh effort bangun brand, ya. Kenapa? Karena kalau kualitasnya sama, dia untuk bisa dijual mahal, brandnya harus lebih bagus. Dan untuk bisa brandnya lebih bagus, dia harus keluar uang untuk ngebangun brand. Atau bisa nggak lebih parah lagi, jual harga sama, kualitasnya lebih buruk? Nggak bisa, karena itu lebih susah lagi, harganya sama, kualitas lebih buruk. Butuh bangun brand juga. Dengan cara apa? Kalau dengan margin yang sama, dia nggak akan punya uang untuk ngebangun brand, untuk compete sama brand-brand yang udah. Misalnya kita ngomongin kacang deh tadi ya, gimana caranya Indomaret mau jualan kacang yang harganya sama kacang Garuda gitu ya, tapi dia punya margin lebih bagus, kan nggak bisa gitu loh. Untuk dia punya margin lebih bagus, artinya dia harus dapat harga lebih murah dari kacang Garuda. Sementara kacang Garuda bisnisnya emang udah bisnis kacang, jadi agak sulit buat dia. Kalau anggaplah dia dapat, saya downgrade, kualitasnya lebih buruk nih daripada kacang Garuda, jadi marginnya lebih tebal. Tapi balik lagi, untuk dia dipersepsikan kualitasnya dia sama kacang Garuda, maka dia perlu brand. Dan maka dari itu akan menarik marginnya kegerus lagi, jadi marginnya sama gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Nah, yang harus dimengerti adalah caranya itu selalu sama. Fokusnya di lebih murah atau lebih bagus. Daripada beli brand yang udah terkenal, harganya mahal, karena ada budget bangun brand juga gitu ya, mending beli ini aja deh gitu ya. Atau ngubernya lebih bagus daripada beli barang yang kualitasnya so-so, mending beli ini deh, ini lebih bagus deh kayaknya. Jadi dari sisi consumer fokusnya ke sana. Nah, kita perlu ngerti bahwa barang-barang white label itu kebanyakan bermain di area low involvement, bukan high involvement. Kenapa? Karena kalau high involvement, orang akan mulai ngeliatin perintilan satu-satu, kualitasnya gimana, kandungannya apa, dan lain sebagainya. Akan sulit celahnya untuk kita masuk. Kalau low involvement itu gampang. Kacang itu low involvement, air mineral itu low involvement, gitu kan? Dan itu tadi gitu. Kalau kita ngomongin kategori yang kedua adalah kriteria yang kedua itu adalah produk-produk dengan kualitas produk yang intangible, yang nggak begitu bisa dibedain rasanya. Contoh misalnya air mineral. Air mineral ini gampang banget masuknya, gitu loh. Kenapa? Karena sekarang gini deh. Kalau kita di Jakarta ya, mungkin kita di Jakarta kan udah habitual ya. Mungkin airnya air galon kalau di rumah, maka kita belinya ya kalau air galon apa sih? Misalnya Aqua, ya udah Aqua. Tapi begitu kita jalan-jalan keluar kota, kan kita nggak belinya galon, kita belinya botol, gitu kan. Dan terus habis itu lagi jalan-jalan ke Bali nih, panas nih mau beli air gitu ya. Kita belinya Aqua sama misalnya air merek Indomaret, rasanya bisa bedain nggak? Saya yakin sebagian besar orang nggak bisa bedain. Maka dari itu ketika nggak bisa dibedain, opportunity untuk white label masuk ke sana jadi jalan gitu loh. Konsepnya adalah kalau nggak bisa dirasain perbedaan kualitasnya, ngapain bayar lebih gitu. Jadi ini sama kayak konsep brand hierarchy yang saya pernah ngomongin ya. Ada konsep, ada level namanya branded commodity. Branded commodity ini ngomong bahwa ini level di mana sebuah brand itu ada brandnya, tapi sebenarnya brandnya itu cuma logo sama nama, tapi nggak ada beda yang tangible yang bikin orang kayak, gue pakai brand ini karena ini. Jadi sebenarnya barang komoditas yang habis itu dikasih brand, terus habis itu makanya jadi branded commodity gitu. Dan kalau dia nggak unik akhirnya ya susah. Nah, maka dari itu ketika kualitas dari produk itu intangible,
maka intangible tuh artinya apa? Nggak bisa dirasain ya, nggak real gitu, nggak bisa dibedain dengan gampang, itu maka gampang white label masuk. Kalau kualitasnya tangible agak sulit untuk masuk, itu paling penting. Contoh misalnya apa yang kualitasnya tangible, wafer gitu ya. Misalnya orang beli apa, Tango gitu, Tango wafer gitu kan. Nah, rasanya aja udah beda. Kita ngomongin Tango sama Selamat, sama Nissin, sama Loacker, itu beda, rasanya beda. Jadi orang beli Loacker itu karena dia padat gitu ya, cenderung lebih keras. Tango itu tengah-tengah misalnya. Kalau terus yang agak lebih di bawah itu, yang lebih empuk itu misalnya Selamat, atau Nissin itu lebih relatif lebih apa ya, lebih empuk lah, lebih nggak terlalu padat gitu ya. Nah, preferensi orang bisa beda-beda gitu. Nah, tapi orang beli itu sudah dengan, oh saya beli ini karena saya maunya ini. Maunya yang padat atau maunya yang lebih nggak terlalu padat dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu kan nempel ke brand gitu. Nempel ke brand dan itu jadi satu asosiasi. Kalau saya cari brand ini, saya mau dapetin ini. Gitu. Nah, ketika itu mau dirubah jadi white label, which orang akan cari bedanya apa nih gitu lah. Jadi bukan cuma beda ketika high involvement, orang bukan cuma lihat harga, tapi orang lihat saya cari apa ya, cari kualitasnya yang memang spesifik, dan kualitas spesifik ini saya dapetin cuma dari brand ini dia, gitu lah. Nah, tapi balik lagi, gimana dengan kasusnya Toyota gitu? Toyota kan bikin oli tadi, kita udah bahas kan. Oli kan nggak tangible amat. Siapa sih yang bisa bedain? Oh, ini olinya enak nih apa Repsol nih, atau nih Castrol nih, atau ini Shell nih, gitu. Kan nggak banyak orang ya. Nah, walaupun oli itu sebenarnya cenderung high involvement. Nah, kenapa bisa jalan gitu loh? Kenapa white label olinya Toyota itu bisa jalan gitu loh? Kenapa oli TMO itu bisa jalan? Nah, ini bisa jalan karena bisnisnya ada yang namanya authoritative position. Jadi barang yang dijual Toyota, which itu mobil, itu barang teknis yang sebagian besar konsumen nggak ngerasa lebih tahu dari Toyota. Jadi ketika Toyota bilang bahwa, wah Pak, Bu, di sini kita sediain olinya oli TMO, gitu. Nah, kita akan cenderung ikut karena kita nggak lebih ngerti dari Toyota soal oli yang bagus. Jadi kita berpikir, ya udah, kalau Toyota udah bilang gitu harusnya bagus lah gitu ya. Jadi kita ikut aja. Atau bahkan lebih keras lagi, Toyota bisa aja ngedorong semua bengkelnya dia cuma nyediain oli TMO. Dia nggak jual Shell, dia nggak jual Repsol dan lain sebagainya. Sehingga buat konsumen, kalau saya mau olinya pakai Shell, saya harus isinya di tempat lain, ganti olinya di tempat lain, which itu effort lagi. Gitu. Dan itu akan bikin orang jadi kayak, aduh nggak deh gitu ya, yang penting udah deh, nggak deh. Nah, intinya sebenarnya strategi white label itu nggak pernah bisa lepas dari komoditas, gitu ya. Barang-barang komoditas, barang-barang yang sulit dibedakan pembedanya, fungsinya gitu ya, kualitas produknya itu sulit dibedakan, kecuali untuk barang-barang yang memang ada autoritatif tadi gitu ya. Jadi orang yang penting murah aja gitu kan, makanya ya udah deh bisa jalan aja, oke lah, yang nggak perlu terlalu pilih-pilih lah gitu ya. Nah, itu tadi, jadi itu penting banget. Nah, tapi kita harus lihat bahwa secara strategi ada dua strategi. Ada strategi di mana barang-barang yang tidak bisa dibedakan, air mineral tadi ya, itu kan nggak bisa dibedain, intangible produknya. Terus abis itu ketika dia intangible, makanya ya udah sekalian aja toh nggak bisa bedain, udah pakai yang non branded aja. Padahal udah ada Aqua, udah ada udah ada Fit, Le Minerale dan lain sebagainya yang ada brand yang dibangun di sana. Tapi ditarik ke bawah karena udahlah air putih mah sama aja, udah ini aja kok, murah kok, nggak bisa bedain juga gitu ya. Itu strategi pertama. Strategi yang kedua itu malah kebalikan. Justru ngambilin market yang masih komoditi, dinaikin jadi branded dengan white label. Contoh apa? Contohnya kalau jualan bawang merah gitu ya. Bawang merah yang ada mereknya ada nggak? Ya sekarang ada ya, tapi tadinya nggak ada gitu loh. Tapi kalau kita beli bawang merah bahkan ke supermarket itu tadinya bawang merah curah gitu ya. Yang udah kita pilihin sendiri-sendiri, yang masih kadang-kadang masih hitam-hitam, ada yang kulitnya udah agak tua dan lain sebagainya gitu kan, nggak konsisten. Udah dikemasin pun juga dicampur macam-macam gitu. Nah, jadi ketika levelnya begitu komoditas, kan akhirnya ya udah orang kan, aduh nih begini doang ya udah. Nah, itu kesempatan buat supermarket untuk terus habis itu dibikin white label. Oh, dikumpulin jadi satu, tapi standarnya dinaikin. Gitu, standarnya dinaikin, lebih bersih lah, atau udah dikupas lah, atau ukurannya lebih konsisten dan lain sebagainya. Jadi dua itu strateginya. Di satu sisi bisa yang sudah di branded, tapi sebenarnya dia tidak punya pembeda, diturunin lagi ke level komoditi, atau sebaliknya di level komoditi yang nggak ada brand semua, tapi sebenarnya kita bisa bikin ini jadi punya pembeda, itu dinaikin dengan white label. Jadi kurang lebih kayak begitu. Nah, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut.
Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu, jangan pernah kelewatan, saksikan terus marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.